Pendapat pertama, kohin adalah orang yang mengaku mengetahui perkara goib, perkara yang akan datang, dan bekerja sama dengan setan. Dan araf adalah orang yang mengaku mengetahui perkara goib yang tersembunyi dan tidak terlihat oleh manusia, dan juga bekerja sama dengan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, thank you banget buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Balik lagi sama gue, Irfan Siregar di AMD Story, Make Sure Stories. Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Barakallahu fiik. Oke guys, buat lo yang nonton gue, yang subscriber gue, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk mempelajari dan mengamalkan agama yang kita cintai ini. Yang mau gue bahas pada video gue kali ini tentang ilmu perdukunan dalam tinjauan Islam. Dan itu meliputi hakikat dukun dan perdukunan. Yang kedua itu perdukunan dahulu dan perdukunan sekarang. Dan yang ketiga itu hukum perdukunan dalam Islam. Yang keempat, cara menangkal perdukunan itu sendiri. Ada dua hal yang melatar belakangi pembahasan gue ini guys. Yang pertama, sebagian kaum muslimin banyak terjebak dalam perdukunan, baik yang sakit maupun yang sehat, yang miskin maupun yang kaya, yang sukses maupun yang gagal, orang yang berpangkat maupun orang biasa, pejabat maupun rakyat jelata. Dan yang kedua, tersebarnya perdukunan berkedok Islami yang menambah persoalan ini semakin runyam di tengah masyarakat. Berapa banyak orang tertipu dengan secarik surban yang bertonggok di kepala sang dukun, kemudian ditambah tasbih yang melingkari di leher atau yang di genggaman tangan. Sekedar bermodalkan surban dan tasbih, sang dukun menjadi kepercayaan sebagian masyarakat yang kurang ilmu dan iman. Dan yang ketiga, sangat sedikit kaum muslimin yang mengetahui solusi cara menangkal perdukunan. Alih-alih mereka melawan perdukunan dengan perdukunan pula. Jadi kalau lo sering denger lah kan, orang dikerjain sama dukun yang malah dia ngaduk dukun lain dan mereka ya antar dukun itu bentrok atau saling kirim sesuatu lah. Maka dalam pembahasan ini kita mencoba memberikan solusi syar'i dalam menangkal perdukunan tersebut. Kita masuk ke hakikat dukun dan perdukunan itu guys. Ada beberapa istilah yang memiliki konotasi tentang perdukunan. Terkadang istilah tersebut dipakai untuk makna yang sama, namun seringkali dipakai dalam makna yang berbeda. Istilah tersebut ialah kohin atau dukun atau araf, peramal, ramal, tukang tenun, munajim, ahli nujum, atau sohir atau ahli sihir dan hipnotis. Dan pemakaian istilah tersebut dalam makna yang sama lantaran kesamaannya itu dalam beberapa hal. Yang pertama itu dari sisi pengakuan mengetahui hal-hal yang gaib. Dan yang kedua itu dalam sisi penerimaan info tentang hal yang gaib tersebut dengan mempergunakan bantuan seton atau jin. Hal ini lebih ditentukan oleh asal kalimat tersebut secara etimologi, serta proses dan cara yang digunakan oleh si pelaku dalam praktek perdukunannya. Misalnya ada dengan cara mantra-mantra atau dengan cara memakai alat bantu seperti huruf-huruf abjadiyah, melihat garis-garis yang ada pada telapak tangan atau peredaran bintang, zodiak-zodiak, atau menulis dengan di tongkat pasir atau sebagainya. Kita masuk yang pertama guys. Yang pertama itu makna kohin. Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah menjelaskan kohin atau dukun adalah orang yang mengaku mengetahui tentang hal-hal gaib pada masa yang akan datang dengan cara melalui setan atau jin. Dan kemudian Syekh Shalih Fauzan menyebutkan pendapat lain tentang arti dari kohin atau dukun adalah orang yang mengaku mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati, padahal tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, makna araf. Adapun arti araf atau peramal menurut Imam Baghawi rahimahullah adalah orang yang mengaku mengetahui peristiwa dengan cara-cara tertentu untuk mengetahui tempat barang yang dicuri, tempat barang yang hilang dan semisalnya seperti itu loh guys.
Dan yang ketiga, sedangkan menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, arraf atau peramal adalah nama untuk dukun, ahli nujum dan ramal atau tukang tenun. Jadi guys, kesimpulannya pandangan ulama tentang makna kohin dan arraf sebagaimana berikut. Pandangan pertama, kohin adalah orang yang mengaku mengetahui perkara goib yang akan datang bekerjasama dengan setan. Dan arraf adalah orang yang mengaku mengetahui perkara goib yang tersembunyi dan tidak terlihat oleh manusia, juga bekerjasama dengan setan. Pendapat kedua, kohin itu lebih bersifat umum guys, sedangkan arraf lebih bersifat khusus. Kohin termasuk di dalamnya adalah setiap orang yang mengaku mengetahui perkara goib yang akan datang maupun yang telah berlalu yang tidak diketahui oleh manusia. Dan juga termasuk di dalamnya adalah ahli nujum dan semacamnya, seperti tukang tenun, mengundi nasib melalui huruf abjadiyah, melalui biji-biji tasbih, melalui mengukir di pasir dan sebagainya. Dan bahkan sebagian ulama kontemporer mengatakan bahwa ilmu hipnotis termasuk di dalamnya guys. Sekarang kita masuk ke perdukunan dahulu dan sekarang. Istilahnya itu dukun zaman old dan dukun zaman now ya. Dukun zaman now ini yang sangat berbahaya guys. Dan gue mau di sini sedikit kasih penjelasan sekilas tentang sisi-sisi kesamaan dan perbedaan antara dukun zaman old dan dukun zaman modern sekarang ini. Kalau kita lihat perdukunan zaman dulu, pada zaman dulu para dukun lebih banyak beroperasi di daerah-daerah pedalaman yang minim ilmu pengetahuan serta kurangnya pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Umumnya masyarakat yang mendatangi para dukun adalah golongan yang tidak berilmu dan bertempat tinggal jauh dari pusat pelayanan kesehatan, atau kurangnya biaya untuk berobat ke pusat kesehatan. Dan tujuan mendatangi dukun terbatas pada urusan tertentu saja, seperti berobat atau minta ilmu tangkal atau ilmu pelet dan sebagainya ya guys. Dukun pada zaman dahulu amat mudah dikenali oleh masyarakat melalui penampilan secara fisik atau zohirnya saja guys. Mereka tidak terlalu antusias untuk mendapatkan harta dari para pasiennya. Pemberian atau imbalan yang mereka terima sangat sederhana. Bahkan kadangkala hanya menerima gula, kopi, atau uang sekedarnya tanpa ada tarif tertentu. Dan dukun zaman dulu tidak menjadikan profesi dukun sebagai sumber mata pencariannya atau penghasilan pokoknya untuk biaya kehidupan sehari-hari. Di samping itu, mereka sangat memperhatikan norma-norma adat dan nilai-nilai kesusilaan dalam praktek perdukunannya dan tidak menyamar dalam prakteknya sebagai seorang yang soleh. Jadi ya dia dukun ya dukun aja, nggak ada tampangnya itu seperti kiai atau seperti kiai seperti ustadz. Itu zaman dulu ya emang dukun ya udah dukun, nggak ada topeng di penampilannya guys. Dan perdukunan zaman sekarang, dukun zaman modern, dukun zaman now melakukan prakteknya di kota-kota besar, bahkan membuka pusat perdukunannya dengan izin resmi. Ilmu perdukunan mereka didukung oleh ilmu pengetahuan modern dan para pasiennya orang-orang yang berpendidikan dan memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas. Tujuannya mendatangi dukun tidak terbatas pada urusan klasik seperti urusan berobat atau apa, tetapi lebih meluas. Lebih meluas lagi hingga ke dalam masalah profesi dan pekerjaan yang sedang mereka geluti. Ada yang mendatangi dukun untuk mendongkrak kepopuleran, untuk menjadi lebih cantik, agar menang dalam pilkada atau agar bisa bertahan dalam posisi jabatan yang sedang dipegang, atau naik ke tingkat yang lebih tinggi dan sebagainya. Dan dukun zaman modern amat sulit untuk dikenali sebagai dukun secara fisik maupun johirnya guys, karena penampilannya itu rapi dan menaiki kendaraan mewah serta berteman dengan orang-orang terpandang. Dan dalam prakteknya dukun zaman modern menetapkan tarif tertentu, mungkin bisa mencapai jutaan rupiah. Dan perdukunan pada zaman modern menjadi sebuah profesi resmi sebagai sumber mata pencarian atau penghasilan pokok untuk biaya kehidupan sehari-hari. Jadi beda banget ya sama dukun zaman dahulu. Kalau dukun zaman dahulu tuh mereka dari penampilan mereka tuh nggak mencerminkan dia sebagai seorang ustadz. Ya dia tidak mencerminkan diri dia itu sebagai kiai. Ya udah, gue dukun dan lu mau berobat sama gue dukun. Jadi nggak ada yang ambigu atau tidak ada yang abu-abu. Dan para dukun zaman modern lebih gila dan lebih bejat guys. Tidak lagi memperhatikan norma-norma adat dan nilai-nilai kesusilaan.
Bahkan dalam praktek perdukunannya mereka kadang-kala mencabuli para pasiennya. Ada lagi ya, aduh goblok, bener-bener goblok tuh orang itu. Dan mereka pun mau. Jadi lucu aja lah kalau lihat ada perempuan datang ke dukun terus dilakukan tindakan asusila terus dia marah-marah, ya harusnya nggak usah marah, harusnya nggak usah marah. Dan yang lebih gilanya lagi, bahkan mungkin meminta untuk mensetubuhi istri pasiennya sampai menikahi gadis-gadis tanpa batas. Kalau lo tahu dulu ada film Dukun AS ya, dia sih nggak menikahi ya, intinya dia itu ya kalau lo inget Dukun AS lah, kalau lo umur kalau lo udah ada umur pasti lo tahu lah Dukun AS ya, ada filmnya kok dulu. Yang lebih parahnya lagi itu, di samping itu dalam prakteknya mereka menyamar sebagai seorang yang soleh dan mungkin mengaku sebagai seorang wali, habib, atau mengaku keturunan Rasulullah SAW. Oke guys, kita masuk ke bagaimana cara menangkal perdukunan itu sendiri. Dan tidak diragukan lagi bahwa cara paling ampuh untuk menangkal perdukunan itu adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Terutama doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, zikir yang benar-benar diajarkan sama Rasul ya, bukan zikir-zikir yang kita buat-buat yang gak jelas ya, zikir-zikir yang datang di terakhir-terakhir ini ya, kita hindarilah zikir-zikir yang seperti itu, malah kadang mendatangkan hal yang aneh-aneh guys. Jadi ya zikir yang sudah diajarkan sama Rasul atau zikir pagi sore dan zikir-zikir yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan selain zikir pagi dan sore, demikian pula dengan doa yang berhubungan dengan berbagai aktivitas sehari-hari kita ya guys. Misalnya kita mau pergi rumah, baca doa ini. Kita mau makan, ya kalau mau makan sih bismillah aja udah cukup, karena doanya itu hadisnya dhaif. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Barakallahu fiik. Itu saja yang dapat gue sampaikan. Lebih dan kurangnya gue mohon maaf. Pada Allah gue mohon ampun. Semoga videonya bermanfaat. Dan gue Irfan Siregar pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.